Wah, mantap ini. Sekali gabrak, Ganjar langsung melejit ke posisi puncak elektabilitasnya melebihi Prabowo. Sementara Anies terus saja menurun hingga ke dasar jurang. Hahaha. Berebut Jokowi efek sepertinya Ganjar Pranowo akan unggul hingga batas waktu pendaftaran. Ternyata ini penyebab elektabilitas Ganjar melesat jauh ke depan. Simulasi yang lain, simulasi top of mind, 34 nama, 10 nama, 3 nama, Mas Ganjar unggul tetapi keunggulannya tidak signifikan. Nah pertanyaannya apa sebabnya? Nah saya melihat koalisi gendut versus koalisi rakyat. Siapa jadi pemenang? Saya punya keyakinan bahwa koalisi rakyat akan menjadi pemenang. Itu keyakinan saya. Kita tunggu saja tanggal main. Indikator dan juga beberapa lembaga lainnya juga selalu menemukan dua nama teratas ini memang saling salib menyalip ya. Dan setelah di bulan Juni kemarin Pak Prabowo itu memang masih unggul ya, baik itu di top of mind maupun di simulasi 3 nama, tapi sekarang sudah sedikit disalip oleh Pak Ganjar meskipun yang milih itu bukan partai, yang milih itu rakyat. Wah, itu Bung, kemampuan seseorang merumuskan realitas. Pak Jokowi yang memilih Pak Prabowo di survei bulan Juni itu sebanyak 28,9%. Di survei bulan Juli pendukung Pak Jokowi yang memilih Pak Prabowo turun jadi 26%. Jadi Pak Prabowo penurunannya dari dua sisi ini. Artinya sekarang saya ingin katakan bahwa rakyat sudah mulai cerdas, rakyat sudah mulai menggeliat, rakyat sudah menentukan pilihan mana pemimpin yang terbaik, bukan pemimpin yang sekedar di-endorse oleh pemimpin sebelumnya. Juli ada indikasi Pak Prabowo mengalami penurunan di semua simulasi. Jadi penurunannya antara 2-3%, tapi secara statistik tidak bisa dibedakan apakah suara Pak Ganjar atau Pak Prabowo lebih tinggi atau tidak ketimbang yang lain. Kecuali di simulasi 2 nama. Memang Pak Ganjar sekarang di dalam simulasi 3 nama bersama dengan Pak Prabowo dan Pak Anies memang sekarang di posisi teratas gitu dengan 35,2%. Lihat sebabnya itu kalau dilihat dari data ya, itu Mas Ganjar sebenarnya stagnan dibanding survei bulan Juni semua simulasi. Nah tetapi yang turun adalah Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo itu turun semua simulasi antara 2-3%. Jangan munafik, jangan sebentar-sebentar dukung sini lalu sebentar dukung sana. Karena mereka itu nggak kerja, yang kerja itu orang lain, Bung. Yang kerja itu rakyat dan takdir. Cara menjelaskan mengapa Mas Ganjar sedikit di atas Pak Prabowo, terutama dalam simulasi 3 nama, itu bukan karena ada kenaikan Mas Ganjar, tapi lebih karena faktor penurunan suara Pak Prabowo. Dari pertimbangannya bisa saja sementara gabung Prabowo, nanti dekat-dekat kejadian, ya, dekat-dekat apa yang namanya hari H, ya loncat, ngeblok ke Pak Ganjar, itu bisa saja. Halo semuanya, selamat datang di Tepix Channel. Yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu channel ini. Dan nyalakan juga tombol loncengnya. Karena itu adalah bentuk kebaikan teman-teman semua terhadap channel ini. Agar channel ini lebih cepat berkembang. Video kali ini saya angkat dari salah satu channel, yaitu channel Garis Politik. Dengan judul Ganjar melesat, Prabowo terhempas, Anies tetap terbawah. Oke, mari kita simak video ini hingga akhir agar kita tidak salah paham dalam mengambil kesimpulan. Hanya karena berdasarkan dari judulnya saja. Oke, langsung saja kita tonton video berikut ini. Link video original saya sertakan di kolom deskripsi.
Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil jajak pendapat terbaru yang menunjukkan elektabilitas bakal calon presiden Ganjar Pranowo rebound atau kembali naik. Elektabilitas baca pres dari PDIP itu mampu kalahkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dalam simulasi 3 nama yang dilakukan Indikator Politik Indonesia. Adapun elektabilitas Ganjar Pranowo sebesar 35,2% jika pemilihan presiden diadakan sekarang. Kemudian Prabowo Subianto 33,2% dan Anies Baswedan hanya 23,9%. Simulasi 3 nama ini lagi-lagi kita tanya, kebetulan di antara banyak nama hanya Ganjar, Anies, dan Prabowo dinamis dan potensial. Hasilnya Ganjar 35,2%, Prabowo 33,2%, dan Anies 23,9%. Kata peneliti utama indikator Burhanuddin Muhtadi saat menyampaikan hasil surveinya Jumat 18 Agustus. Dia juga menyebut elektabilitas baca pres dari tahun ke tahun sangat dinamis. Namun menurutnya secara umum kenaikan elektabilitas Ganjar Pranowo rata-rata lebih tinggi dibanding baca pres lainnya. Elektabilitas capres naik turun, kita punya datanya. Pilihan publik kepada capres itu naik dan turun. Prabowo Subianto sempat unggul di sepanjang 2021-2022, lalu disalip Ganjar pada April 2022. Kemudian pada 2023 Prabowo sempat menyalip Ganjar dan sekarang lagi-lagi disalip Ganjar di atas ujarnya. Tetapi rata-rata tiap tahun Ganjar konsisten meningkat, sambungnya. Dia juga menambahkan saat ini pemilih Ganjar Pranowo didominasi dari etnis Jawa. Sebagaimana diketahui, Jawa sendiri menjadi kunci. Etnik Jawa cenderung ke Ganjar, saking besarnya pemilih Jawa maka adalah kunci. Padahal Prabowo juga orang Jawa asli Banyumas. Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada 15-21 Juli 2023 dengan populasi survei seluruh warga Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah. Kriteria pemilih. Kemudian total responden sebanyak 1.811 dengan metode multistage, random sampling, dan memiliki toleransi kesalahan sekitar 2,35 atau 2,4%. Indikator Politik Indonesia baru saja merilis hasil survei Capres 2024 terbaru secara daring pada Jumat 18 Agustus. Dalam survei indikator kali ini menyebutkan bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo rebound mengungguli Prabowo Subianto. Lantas apa alasan yang mendasari elektabilitas Ganjar ungguli Prabowo? Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto merupakan dua kandidat capres yang akan maju bertarung pada Pilpres 2024. Untuk sementara ini, Ganjar diusung 4 partai politik parpol, yakni PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura. Sedangkan Prabowo 5 parpol, yakni Partai Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan PBB. Selain keduanya juga ada nama Anies Baswedan diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Partai Nasdem, Partai Golkar, dan PKS. Bakal capres memang sudah mengkristal pada 3 nama tersebut. Mereka pun mulai berebut simpati rakyat. Terkait dengan simpati rakyat ini, sejumlah lembaga survei telah merilis hasil jajak pendapat untuk mengetahui tingkat elektabilitas. Dan hasil survei terbaru dirilis Indikator Politik Indonesia. Survei indikator kali ini dilakukan pada 15 hingga 21 Juli 2023. Penarikan sampel survei ini menggunakan metode multistage random sampling. Responden dalam survei yang dilibatkan sebanyak 1.811 orang. Para responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dipilih. Sehingga margin of error sekitar 2,35% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, elektabilitas Ganjar Pranowo rebound mengalahkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Indikator Politik Indonesia melakukan berbagai simulasi mulai dari 10 nama hingga tersisa 2 nama. Hasil Ganjar Pranowo unggul 32% untuk simulasi 10 nama. Ia disusul oleh Prabowo Subianto dengan elektabilitas sebesar 29,9%. Kemudian ada nama Anies Baswedan 20,6%. Hasil survei terbaru indikator kali ini berbeda dengan sebelumnya yang memenangkan Prabowo. Ganjar juga unggul dalam simulasi 3 nama yang dilakukan Indikator Politik Indonesia. Adapun hasil simulasi 3 nama yakni pertama tetap Ganjar 35,2%, kedua Prabowo 33,2%, dan ketiga Anies 23,9%. Ada 2 faktor mendasar yang membuat elektabilitas Ganjar rebound. Hasil survei indikator kali ini menyebutkan bahwa Ganjar unggul dari pemilih kalangan Jawa serta mayoritas pemilih Jokowi. Ganjar hanya kalah dalam simulasi 2 nama ketika head to head melawan Prabowo Subianto.
Dalam simulasi dua nama, Prabowo unggul lebih dari 7% dari Ganjar. Elektabilitas Prabowo sebesar 47,0%, sedangkan Ganjar 39,6%. Prabowo juga menang head-to-head melawan Anies. Elektabilitas Prabowo sebesar 51,2%, sedangkan Anies 33,5%. Lebih lengkap berikut hasil survei Capres versi Indikator Politik Indonesia mulai dari simulasi 10 nama hingga tersisa 2 saja. Simulasi 10 nama Ganjar Pranowo 32,4%, Prabowo Subianto 29,9%, Anies Baswedan 20,6%, Ridwan Kamil 4,0%, Erick Thohir 1,9%, Agus Harimurti Yudhoyono 1,4%, Sandiaga Salahuddin Uno 0,9%, Erlangga Hartarto 0,5%, Muhaimin Iskandar 0,2%. Puan Maharani 0,1%, belum memilih 8,1%. Simulasi 3 nama. Ganjar Pranowo 35,2%, Prabowo Subianto 33,2%, Anies Baswedan 23,9%. Simulasi 2 nama, Prabowo Subianto vs Ganjar Pranowo, Prabowo 47,0%. Ganjar 39,6%, Ganjar Pranowo vs Anies Baswedan, Ganjar 48,3%, Anies 37,1%. Prabowo Subianto vs Anies Baswedan, Prabowo 51,2%, Anies 33,5%. Semakin dinamis peta persaingan para kontestan Pilpres yang ditujukan dengan persaingan dalam hasil survei yang dilakukan oleh banyak lembaga survei. Elektabilitas Prabowo yang dalam beberapa waktu terakhir selalu bertengger di puncak klasemen, kini disalip oleh Ganjar Pranowo. Pencitraan yang dilakukan Prabowo dengan terus menempel Presiden Jokowi cukup efektif membuat dirinya sukses memuncaki klasemen. Akan tetapi banyak narasi Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya yang menyiratkan bahwa dia tak mendukung langsung Prabowo. Termasuk dalam pembentukan koalisi besar yang dia sebut wewenang para elit politik serta ketua partai, koalisi gemuk Prabowo ternyata tidak menjadi jaminan kemenangan karena pemilihan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Jadi tak ada relevansi langsung dengan dukungan partai politik. Di sisi lain, Ganjar yang satu partai dengan Presiden Joko Widodo dianggap tokoh paling pas dalam melanjutkan program pembangunan yang dilakukan oleh Joko Widodo. Bagaimana menurut Anda? Salam akal sehat. Bagaimana menurut kalian setelah menyimak video ini? Ayo berikan pandangan kalian tentang video ini. Silakan berkomentar di kolom komentar di bawah. Saya ingin melihat pendapat kalian semua tentang video ini. Sebisa mungkin saya pasti tanggapi komentar kalian semua. Sekian dulu video dari saya dan jangan lewatkan video menarik lainnya dari channel ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberi like dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menyimak video dari channel ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.